sejahtera. Oh alangkah baiknya Tuhan yang Maha Baik. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita sampai hari ini. Saya, Ibu Tristina Wahyu Setiawati, selaku Kepala Sekolah SDK Santa Maria Tiga Malam, mengucapkan selamat datang, selamat berjumpa, dan sukses kepada para pendidik, para orang tua, juga kepada anak-anakku yang tercinta. Selamat memasuki tahun ajaran baru 2020-2021 yang dimulai pada tanggal 13 Juli 2020. Anak-anakku yang terkasih beserta para orang tua murid, karena pandemi COVID-19, kondisi saat ini belum memungkinkan dilakukan pembelajaran secara tatap muka. Maka pembelajaran pada tahun 2020-2021 akan dilaksanakan dengan sistem non tatap muka atau belajar di rumah dengan cara daring dan cara luring. Maka Ibu harap kalian masih tetap bersemangat. Oleh karena itu anak-anakku yang terkasih, Bu Ayu berharap kalian tetap bersemangat, tetap tekun, tetap fokus dalam belajar. Ikuti petunjuk Bapak Ibu guru kalian. Selesaikan tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab. Dan jangan lupa tetap berperilaku sehat. Apa itu? Pakai masker saat keluar rumah. Cuci tangan dengan bersih dan benar. Makan makanan yang bergizi. Cukup istirahat dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, terima kasih, tetap bersemangat, dan selamat memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Tuhan memberkati. Program kegiatan kesiswaan tahun didik 2020-2021. Pada bulan Juli 2020, sosialisasi program dan pengenalan sekolah. Pada bulan Agustus kita akan ada kegiatan parenting. Bulan September kegiatan bulan kitab suci, nanti akan ada lomba dan cerita. Juga ada kegiatan penilaian tengah semester. Bulan Oktober kegiatan lomba literasi. Pada bulan Desember kita akan mengadakan kegiatan rekoleksi siswa dan juga ada penilaian akhir semester. Dengan pada bulan Januari akan ada kegiatan Natalan sekolah. Lalu Februari kita akan mengisi tugas misa ke paroki-paroki dan juga ada outing kelas. Pada bulan Maret kunjungan panti asuhan. Juga ada kegiatan penilaian tengah semester. Bulan April Paskahan sekolah dan juga ada kegiatan dalam rangka Kartinian. Bulan Mei kita rencanakan ada kegiatan Car Free Day dan juga di sana ada penilaian akhir tahun. Juni
direncanakan ada pensi. Semua ini dengan catatan jika situasinya berjalan normal. Lalu untuk prioritas tim kesiswaan pada masa pandemi antara lain tentang kegiatan ekstrakurikuler. Bahwa selama belajar dari rumah, kegiatan ekstra tidak ada. Catatannya, jika situasinya sudah normal kembali, maka ekstranya adalah pramuka. Itu wajib diikuti oleh kelas 3 sampai dengan kelas 6. Lalu kegiatan PPM itu wajib diikuti oleh anak-anak Katolik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kegiatan lain antara lain futsal, kempo, seni tari, seni musik, bina vokalia, barongsai, jurnalistik, angklung, dan bahasa Inggris. Kemudian kegiatan parenting akan kita adakan pada bulan Agustus, nanti kurang lebih tanggal 14-15 Agustus. Jenis parentingnya untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3 adalah membaca puisi. Lalu untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6 akan ada memasak. Berikutnya adalah lomba literasi. Lomba literasi nanti akan kita lakukan pada bulan Oktober, yaitu jenis lombanya nanti mengikuti info berikutnya. Demikian yang perlu saya sampaikan. Mohon perhatian dari Bapak Ibu orang tua. Program pengajaran SD Katolik Santa Maria 3 untuk tahun ajaran 2020-2021. Tahun ini kami akan menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menekankan kepada pembelajaran berbasis aktivitas. Pembelajaran di kelas 1 sampai dengan kelas 3 dilaksanakan dengan menggunakan prinsip pembelajaran tematik terpadu, sedangkan kelas 4 sampai dengan kelas 6 menggunakan pembelajaran tematik dan satuan terpisah. Pembelajaran non tatap muka pada semester 1. Pembelajaran non tatap muka dalam 1 minggu adalah 5 hari, yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Pembelajaran non tatap muka ini dengan sistem daring dan luring. Daring dalam jaringan yaitu dengan menggunakan WA dan Google Classroom. Sedangkan luring luar jaringan dengan menggunakan LKS, buku ajar, televisi, radio, koran, majalah, dan lain-lain. Penugasan dan ulangan dengan menggunakan kombinasi antara Google Classroom dan fisik. Pengumpulan tugas secara fisik wajib mengikuti protokol kesehatan. Sebagai catatan, untuk pembelajaran semester 2 tentunya menunggu kebijakan dari pemerintah. Penilaian di SDK Santa Maria 3 yang berdasarkan kurikulum 2013. Penilaian dibagi menjadi 2, yaitu penilaian proses selama pembelajaran berlangsung dan penilaian hasil atau produk setelah pembelajaran berlangsung. Ada 3 ranah dalam fokus penilaian, yaitu sikap yang meliputi sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, kemudian keterampilan. Dan hal ini, penjabaran ketiga ranah ini ke dalam kompetensi inti
Ada 4, yaitu kompetensi inti 1, KI 1 yang meliputi sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Teknik penilaian kurikulum 2013. Untuk sikap, bentuk tagihannya berupa observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal catatan guru. Untuk kognitifnya, KI 3-nya, bentuk tagihannya bisa dengan tes tulis, tes lisan, penugasan. Kemudian untuk keterampilan KI 4-nya, bentuk tagihannya yaitu berupa kinerja, performance, kemudian proyek, dan portofolio. Jenis penilaian meliputi yaitu pertama, menghitung nilai harian. Nilai harian diperoleh dari rata-rata PR, tugas, rata-rata ulangan harian. Kemudian jenis tesnya bisa berupa tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Menghitung penilaian tengah semester, nilai PTS ini diperoleh dari hasil tes tulis yang dilaksanakan pada tengah semester. Untuk pembelajarannya biasanya lebih kurang 2 sampai dengan 3 tema. Menghitung penilaian akhir semester, nilai PAS. Nilai PAS diperoleh dari hasil tes tulis yang dilaksanakan di akhir semester. Materi PAS mencakup pada semester tersebut yang belum diujikan saat penilaian tengah semester. Ujian sekolah penilaian akhir tahun. Ujian sekolah atau PAT merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir tahun belajar satuan pendidikan. Penilaian proses. Penilaian proses merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang dilaksanakan selama proses pembelajaran sepanjang tahun ajaran. Sistem penilaian. Penilaian setiap muatan pelajaran meliputi kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan kompetensi sikap. Kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan menggunakan skala 1 sampai dengan 4. Sedangkan kompetensi sikap menggunakan skala sangat baik, baik, cukup, dan kurang, yang dapat dikonversi dalam predikat A sampai dengan D. Sistem penilaian non-tatap muka. Untuk penilaian KI 1, yaitu sikap spiritual, bisa dilakukan dengan pengamatan terhadap sikap spiritual anak. Misalnya bisa menggunakan foto, angket, wawancara dengan orang tua, dan lain-lainnya. Kemudian untuk KI 2 yang berhubungan dengan sikap sosial bisa dilakukan dengan pengamatan terhadap konsistensi, kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas, dan lain-lain. Dalam hal ini mohon diperhatikan sungguh-sungguh dalam pengumpulan tugas supaya disiplin, rutin, dan tepat waktu, karena hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam penilaian di sikap ini. Selain itu tentunya juga berpengaruh dalam penilaian KI 3 pengetahuan dan keterampilan. Tentunya anak yang mengumpulkan tugas dengan disiplin, dengan tepat waktu, tentunya nilainya juga akan berbeda dengan temannya yang mengumpulkannya terlambat.
Untuk KI 3 diperoleh dari nilai ulangan, latihan, tugas, PTS, PAS, dan PAT. Dan yang terakhir yaitu untuk KI 4 keterampilan bisa dengan menggunakan tugas-tugas yang berupa foto atau video kegiatan, atau video proyek, dan juga bisa berupa portofolio yang biasanya dikerjakan di kertas karton atau mungkin juga bisa berupa clipping. Ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar merupakan tingkat minimal pencapaian kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Meliputi yaitu ada 2 hal. Yang pertama, ketuntasan penguasaan substansi atau ketuntasan belajar KD, kompetensi dasar. Yang kedua yaitu kompetensi ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar tiap semester setiap tahun pelajaran. Ketuntasan belajar untuk kompetensi sikap ditetapkan dengan predikat baik, yaitu nilainya 75. Kemudian untuk ketuntasan belajar kompetensi pengetahuan ditetapkan dengan skor rata 70, yaitu 2,8. Kemudian ketuntasan belajar untuk kompetensi keterampilan ditetapkan dengan skor rata 3 atau 75. Sedangkan untuk ketuntasan belajar untuk kompetensi muatan lokal ditetapkan dengan skor rata 2,8 atau 70. Untuk muatan lokal ini yaitu meliputi pelajaran bahasa daerah, bahasa Jawa, kemudian komputer, dan bahasa Inggris. Kita lanjutkan. KKM untuk masing-masing bidang studi. KI 1, KI 3 atau KI 4. Bapak Ibu bisa lihat untuk pelajaran agama KI 3 dan KI 4-nya yaitu 75. Kemudian untuk PPKM KI 3 75, KI 4-nya 75 untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3. Sedangkan untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6 KI 3-nya 70 dan KI 4-nya 75. Untuk yang lain-lainnya, pelajaran lain bisa Bapak Ibu lihat sendiri. Rapor. Bentuk pengolahan nilai yang dijadikan rumus penghitungan rapor yaitu meliputi nilai akhir sama dengan nilai harian dikali 2 ditambah nilai PTS ditambah nilai PAS atau PAT dibagi 4. NH di situ maksudnya adalah nilai harian. Nilai harian itu meliputi apa? Nilai harian meliputi ulangan, nilai ulangan, nilai latihan-latihan, nilai PR, dan nilai tugas. Rapor berisi laporan capaian hasil belajar dalam bentuk nilai dan deskripsi ditetapkan dengan skor rata 70 dan nilai kurang dari KKM maksimal 4 muatan. Untuk yang B untuk yang pertama, ketuntasan belajar untuk kompetensi sikap ditetapkan dengan skor rata baik. B2, ketuntasan belajar untuk kompetensi keterampilan ditetapkan dengan skor rata 75 dan nilai kurang dari KKM maksimal 3 muatan. Ketuntasan belajar untuk muatan lokal ditetapkan dengan skor rata 70 dan yang terakhir yang B yang keempat,
minimal kehadiran 90% dari hari efektif dalam 1 tahun pembelajaran. Perkecualian sakit tidak dihitung. Untuk dapat naik kelas, seorang siswa harus dapat memenuhi kriteria ketuntasan A dan B. Untuk kriteria B minimal 3 ketentuan. Terima kasih. Sekian dari sosialisasi dari tim kurikulum. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan rencana kegiatan SDK Santa Maria III di tahun 2020-2021. Nah, sekarang tibalah Bu Ayu menyampaikan tentang keuangan pada tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama, SPP untuk tahun ini tidak ada kenaikan. Jadi tetap seperti tahun yang lalu. Nah, untuk kelas 1 ya sama seperti ketika Bapak Ibu wawancara masuk ke sekolahan ini. Yang kedua, membebaskan sebagian uang kegiatan yang selama ini dibayarkan dengan SPP. Jadi besaran subsidinya untuk masing-masing kelas berbeda. Karena apa? Ya karena pembayaran uang kegiatan untuk masing-masing kelas saat itu berbeda. Nah, catatannya uang subsidi ini diberikan atau berlaku hanya saat COVID. Nantinya ketika situasi kondisi kita sudah normal kembali, uang kegiatan dibayarkan penuh sesuai dengan uang kegiatan yang Bapak Ibu bayarkan selama ini. Yang ketiga, keuangan untuk kelas 6 itu dibicarakan setelah kondisi membaik. Biasanya tentang pirontal dan tentang uang kegiatan akhir kelas 6. Jadi kita tunda dulu, nanti dibicarakan saat kondisinya sudah pulih kembali. Yang keempat, uang sekolah mohon dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Nah, uang itu berlaku mulai dari awal tahun ajaran, yaitu bulan Juli, sampai dengan akhir tahun ajaran, yaitu bulan Juni. 12 bulan. Berikutnya yang kelima, apabila Bapak Ibu membutuhkan perpanjangan pembayaran karena suatu hal, silakan menghubungi sekolah. Demikian Bapak Ibu hal yang bisa Bu Ayu sampaikan tentang keuangan sekolah. Terima kasih.